Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelamin satu buku yang penting banget nih buat siapa aja yang serius pengen bangun atau ya ngembangin praktik konsultasi yang sukses. Judulnya Million Dollar Consulting, karya Ellen Wise. Kita fokus ke bagian satu dulu ya, yang ngebahas soal persiapan. Fondasi mental, fondasi praktis yang harus dibangun sebelum kita benar-benar bisa sukses besar di dunia konsultasi. Misi kita kali ini, gali pola pikir penting sama langkah-langkah persiapan konkret yang menurut Wise itu, ya, esensial. Oke, mari kita bedah ini. Nah, yang menarik di sini tuh, Wise ini dari awal udah langsung nantang pemikiran umum gitu. Dia bilang, jadi konsultan hebat itu bukan cuma soal punya sertifikat ini atau pengalaman kerja di industri itu, bukan cuma itu. Fondasinya, nah ini dia justru di persiapan strategis yang matang. Dan yang lebih penting lagi, perubahan cara berpikir yang mendasar. Buku ini benar-benar ngajak kita ngelihat konsultasi itu bukan kayak jual jam kerjaan atau laporan tebel aja, tapi sebagai proses nyiptain nilai yang bisa ngubah klien dan bangun hubungan profesional jangka panjang, yang dasarnya kepercayaan. Fokus di bagian satu ini emang buat nanam fondasi yang benar dulu. Tepat sekali. Persiapan itu kuncinya. Coba kita mulai dari definisi paling dasar menurut Wise di bab 1 ya. Apa sih sebenarnya peran konsultan itu? Intinya sih simpel, tapi dalam. Ngasih nilai tambah yang klien nggak bisa atau mungkin nggak mau sediain sendiri. Wise itu ngidentifikasiin ada 6 kategori nilai tambah utama. Ada konten, yaitu pengetahuan spesifik industri, terus keahlian, kemampuan teknis gitu. Ada pengetahuan, wawasan dari pengalaman serupa, ya kayak udah pernah ngalamin. Lalu objektivitas, pandangan orang luar yang nggak bias, keterampilan khusus, bakat unik kayak negosiasi atau bangun citra. Sama kontak, ya jaringan yang Anda punya. Dan di sini nih ada pembedaan yang penting banget. Yang dia sorot di konsepnya soal 1% solution. Beda antara keahlian konten sama keahlian proses. Buat praktisi solo atau butik kecil, Wise bilang kalau keahlian proses itu loh, kemampuan Anda fasilitasi cara mikir klien, bantu mereka pecahin masalah internal, rancang strategi, atau perbaiki cara kerja, itu seringkali jauh lebih bernilai. Dan lebih gampang dipasarin daripada cuma jadi ensiklopedia berjalan soal satu industri aja. Ini geserannya dari apa yang saya tahu, jadi gimana saya bisa bantu Anda capai hasil. Klien mungkin punya banyak ahli konten internal kan, tapi seringnya mereka butuh bantuan soal proses buat capai tujuan. Itu poin menarik ya. Artinya fokusnya nggak cuma diagnosis masalah, tapi gimana kita ngebimbing klien ke solusi. Wise juga punya pandangan unik soal coaching. Dia nggak lihat itu sebagai profesi yang beda banget sama konsultasi. Lebih kayak salah satu alat atau ya bagian aja dari toolkit seorang konsultan. Konsultan yang efektif, kata dia, ya secara alami bakal ngelakuin coaching, ngenanya, nantang asumsi, bantu klien nemuin jawaban sendiri. Jadi buat Anda yang dengerin nih, langkah pertama yang penting banget adalah benar-benar ngerenungin nilai tambah unik Anda tuh di mana. Lebih kuat di konten spesifik, atau justru di kemampuan mandu proses, atau mungkin kombinasi keduanya. Wise pakai analogi mancing yang bagus. Anda bisa aja terus-terusan nangkapin ikan buat klien, selesain masalah spesifik buat mereka. Atau Anda bisa ngajarin klien cara mancing, transfer keahlian, bangun kapabilitas internal mereka. Wes, nyaranin kita fleksibel aja, bisa mainin dua peran itu tergantung kebutuhan klien sama tujuan jangka panjang hubungan kita. Ngejual diri Anda gitu kan. Sukses jangka panjang, kata Wise, seringnya terjadi pas 3 elemen kunci ini ketemu. Ada kebutuhan pasar yang jelas dan mendesak, terus ada kompetensi inti Anda yang relevan dan unik, dan ada hasrat atau ketertarikan Anda di bidang itu. Pas ketiganya koneksi, nah Anda punya fondasi branding yang kuat, otentik, yang secara alami bakal narik klien yang pas. Soal cara narik klien, Wise nyorot 3 katalis utama. Yang paling kuat, rekomendasi terpercaya. Dari orang yang udah dikenal dan dipercaya sama calon klien. Itu harganya nggak ternilai. Terus ada yang dia sebut standar emas. Nerbitin buku secara komersial, lewat penerbit ternama. Ini bangun kredibilitas instan. Dan standar perak, rekam jejak atau portofolio hasil kerja nyata yang keren dan gampang dicek. Sejak awal interaksi juga, Wise nekenin pentingnya capai kesepakatan konseptual. Conceptual agreement. Ini bukan cuma proposal teknis ya, tapi pemahaman bareng soal tujuan akhir proyek
gimana kemajuan bakal diukur, sama nilai spesifik apa yang klien bakal dapat dari investasi mereka. Bangun pemahaman ini di awal tuh bisa nyegah banyak salah paham nantinya. Penting banget nih. Nah, pindah ke pola pikir nih. Di bab 2, Wise ngelontarin ide yang lumayan nyelekit lewat cerita pengalamannya di Bank Marine Midland. Katanya gini, pekerjaan seringkali menghalangi karir. Maksudnya gimana tuh? Konsultan atau ya profesional manapun lah, bisa gampang banget kejebak di rutinitas sibuk harian. Rapat internal nggak produktif, bikin laporan yang mungkin nggak pernah dibaca beneran, ngurusin administrasi terus-terusan. Nah, Wise nyebut ini semua pekerjaan. Aktivitas ini bikin kita ngerasa sibuk, iya. Tapi seringnya malah ngalihin fokus dari apa yang benar-benar bangun karir jangka panjang, yaitu pencapaian strategis, hasil yang dampaknya nyata buat klien, sama pengembangan reputasi dan keahlian. Pertanyaan buat Anda renungin nih, saat ini energi Anda lebih banyak kesedot kemana? Ke kesibukan pekerjaan atau ke arah bangun karir yang strategis? Nah, ini langsung ngarah ke pertanyaan penting soal manajemen diri ya. Gimana caranya Anda bisa secara sadar ngatur waktu sama fokus buat bangun karir yang berarti, bukan cuma tenggelam di kerjaan sehari-hari. Wise nawarin beberapa strategi praktis di bab 2 ini. Pertama, dan ini fundamental banget, mendidik klien dari awal. Anda perlu bentuk ekspektasi mereka kalau hubungan kerja ini dasarnya nilai yang Anda bawa dan hasil yang dicapai, bukan cuma jumlah hari atau jam yang Anda habiskan di kantor mereka. Misalnya nih, pas klien nanya, berapa lama proyek ini jalan atau berapa hari Anda kerja di sini minggu ini, Wise nyaranin respons yang ngalihin fokus. Bukan jawaban pasti kayak 5 hari, tapi lebih ke arah fokus utama saya capai tujuan X yang kita sepakati, Bu Pak. Saya bakal koordinasi erat sama tim Anda dan kita tinjau progresnya berkala buat mastiin kita di jalur yang benar. Keterlibatan waktu saya bakal disesuaiin buat capai hasil itu. Ini halus tapi penting banget. Memindahkan ukuran dari waktu ke nilai. Selain ngelola ekspektasi waktu klien, Wise juga punya trik psikologis cerdas buat ngarahin keputusan mereka. Namanya pilihan yes atau choice of yeses. Jadi, daripada nanya apakah Anda mau lanjutin proyek ini, yang ngasih klien opsi gampang buat bilang enggak, Anda tawarin beberapa alternatif positif. Contohnya, berdasarkan diskusi kita, ada 3 pendekatan utama nih buat capai tujuan ini. Opsi A fokus ke kecepatan implementasi, opsi B kedalaman analisis, opsi C nyeimbangin keduanya. Mana yang menurut Bapak Ibu paling pas sama prioritas sekarang? Gini caranya, Anda secara halus geser kerangkan pikir klien dari pakai konsultan ini nggak ya, jadi gimana ya cara terbaik pakai konsultan ini? Fokusnya jadi milih cara kerjasama, bukan apakah mau kerjasama. Cerdas ya? Wise juga nyorot beda penting antara upaya versus hasil, effort versus payoff. Sering banget energi sama waktu yang dibutuhin buat dapet dan ngerjain proyek gede itu nggak jauh beda sama proyek kecil yang remeh. Proses negosiasi, nulis proposal, bangun hubungan, semua butuh usaha kan? Tapi hasil finansial sama strategisnya bisa beda jauh banget. Pesan Wise jelas, jangan kejebak mentalitas ambil aja apa yang ada. Fokusin energi Anda ke peluang yang benar-benar bernilai tinggi dan sejalan sama tujuan karir Anda. Kebanyakan nerima proyek kecil cuma karena gampang dapatnya itu bisa njebak Anda di siklus kerjaan nilai rendah yang ngabisin waktu dan ngehalangin Anda ngejar peluang besar. Nah, terkait erat sama ini, ada saran yang mungkin kedengarannya radikal nih. Secara sadar dan berkala, tinggalkan sekitar 15% bisnis Anda yang ada di segmen bawah. Ini bisa berarti klien yang nggak menantang, fee-nya kerendahan, atau jenis kerjaannya udah nggak sesuai sama arah strategis Anda. Tunggu sebentar. Sengaja buang klien itu kedengerannya lawan intuisi bisnis banget nggak sih? Kan biasanya pengen nambah klien terus. Gimana seorang konsultan, apalagi yang baru mulai, bisa berani gitu? Pertanyaan bagus. Ya tentu ini butuh keberanian sama posisi yang relatif kuat, ya. Tapi logikanya Wise gini. Mertahanin klien atau jenis kerjaan yang udah nggak strategis, itu cuma ngabisin sumber daya Anda. Waktu, energi, fokus. Padahal sumber daya itu bisa Anda pakai buat nyari dan ngelayanin klien yang lebih bagus, lebih nantang, lebih nguntungin. Ini bukan soal buang klien sembarangan, tapi soal evolusi strategis. Dengan secara sadar mangkas bagian bawah portofolio Anda nyiptain ruang baik mental maupun kapasitas buat tumbuh di level yang lebih tinggi. Ini pergeseran fundamental dari fokus ke volume jadi fokus ke nilai. Ini bagian dari bangun karir bukan cuma numpuk pekerjaan. Gitu logikanya. Oke. Masuk akal sih kalau lihatnya dari kacamata pertumbuhan jangka panjang. Nah,
Sekarang kita masuk ke fondasi praktis yang dibahas di bab 2 dan 3. Disinilah bagian yang seru banget nih. WISE itu nekenin banget pentingnya punya tujuan atau purpose yang jelas buat praktik konsultasi Anda. Bukan cuma target pendapatan ya, tapi tujuan yang lebih mendasar. Kenapa ini penting banget? Karena tujuan yang jelas itu fungsinya kayak kompas, ngasih arah ke semua keputusan Anda. Itu juga yang bedain Anda dari kerumunan konsultan lain. Dan yang nggak kalah penting, itu ngasih Anda kekuatan buat bilang enggak ke kerjaan atau klien yang nggak sesuai visi Anda. Tantangan provokatif dari WISE nih. Bisa nggak Anda jelasin apa yang Anda lakuin dan nilai unik apa yang Anda tawarin dalam 60 detik? Kalau jawabannya masih ngawang-ngawang, wah berarti ada PR tuh. Tujuan ini bagusnya emang strategis ya, bukan cuma taktis atau angka doang. Misalnya, daripada dapat 10 klien baru tahun ini, itu taktis, tujuannya bisa jadi mitra strategis terpercaya buat perusahaan teknologi dalam percepatan inovasi produk. Ini strategis. Tujuan strategis ini lebih awet dan ngasih ruang buat berbagai cara nyapenya. Tujuan inilah yang kemudian harus kelihatan konsisten di citra profesional Anda. Benar, konsistensi citra ini penting banget. WISE ngebahas elemen-elemen dasar tapi krusial. Mulai dari logo dan materi cetak, kartu nama, kop surat, proposal yang kelihatan profesional. Terus, yang dia tekanin banget itu bikin badan hukum, incorporation. Ya, kayak PT gitu di Indonesia. Kenapa? Bukan cuma soal pajak, tapi lebih ke persepsi profesionalisme, kredibilitas di mata klien gede, dan yang paling penting, perlindungan hukum pribadi. WISE sangat nyaranin jangan jalan sebagai perorangan. Terus ada pengaturan kantor dasar. Meskipun Anda kerja dari rumah kayak WISE sendiri yang bangun praktik jutaan dolar dari rumahnya, Anda tetap perlu infrastruktur profesional. Nomor telepon bisnis khusus, jangan nomor pribadi. Komputer yang andal, internet cepat, alamat surat profesional, bisa virtual office kalau perlu. Pesannya jelas, kayak analogi WISE. Kalau Anda nggak niup trompet Anda sendiri, ya nggak bakal ada musik. Anda harus proaktif, bangun dan nampilin citra profesional yang Anda mau. Bangun bisnis juga nggak lepas dari ambil resiko. WISE bikin beda penting antara resiko bijaksana, prudent risk, sama resiko gegabah, imprudent risk. Pertumbuhan itu nggak mungkin terjadi tanpa keluar zona nyaman kan? Tanpa ambil resiko. Tapi resikonya harus bijaksana. Contoh resiko bijaksana. Nerima proyek di area yang agak baru buat Anda, tapi ada dukungan dan kemitraan dari klien, di mana ada tanggung jawab bareng buat belajar dan sukses. Atau investasi buat ngembangin keahlian baru yang jelas permintaannya di pasar. Sebaliknya, risiko gegabah itu misalnya ngaku ahli di bidang yang sama sekali baru tanpa pengalaman atau dasar cuma demi dapat proyek. Atau investasi gede ke sesuatu yang spekulatif tanpa riset pasar yang kuat. Gitu bedanya. Dan di sini ada peringatan lain dari WISE, hati-hati sama perangkap sukses, success trap, terlalu nyaman ngelakuin hal yang sama berulang kali karena dulu berhasil, tanpa evaluasi kritis, itu bisa bikin Anda mandek. Paradoksnya, WISE justru bilang kalau ngalamin penolakan, rejection sesekali, itu penting buat pertumbuhan. Loh, kok bisa? Karena penolakan itu bantu Anda ngukur batas kemampuan Anda, paham apa yang berhasil dan nggak di pasar sekarang, dan nemuin area mana Anda perlu berkembang. Ngutip WISE nih, satu-satunya cara memperbaiki kesuksesan adalah mengalami penolakan. Kalau Anda nggak pernah ditolak, mungkin Anda nggak cukup berani nyoba hal baru atau nentuin harga yang sesuai nilai Anda. Ini dorong kita buat terus belajar dan berevolusi, nggak cuma nempel di satu model, pendekatan, atau alat aja misalnya, ketergantungan banget sama satu jenis tes kepribadian buat semua masalah klien. Jadi ya buat Anda yang dengerin, pesan kuncinya adalah pertumbuhan sejati dalam konsultasi itu butuh kemauan buat ambil resiko yang diperhitungkan, keluar dari zona nyaman secara cerdas, dan yang paling penting belajar dari tiap pengalaman, termasuk gagal atau ditolak. Jangan biarin sukses masa lalu bikin Anda buta sama kebutuhan buat terus adaptasi dan berkembang. Sekarang kita masuk ke jantungnya bisnis konsultasi menurut WISE, kayak yang dibahas di bab 4, bangun hubungan di atas transaksi. WISE-nya jiin semacam hierarki nilai gitu. Di level paling bawah ada produk, komoditas, gampang diganti. Di atasnya layanan, lebih baik tapi masih bisa dibandingin. Nah, di puncaknya itu hubungan. Di sini terobosannya terjadi. Dia pakai cerita menarik soal dealer Mercedes. Banyak dealer jual mobil, produk, dan nyediain servis standar layanan kan? Tapi dealer yang luar biasa itu bangun hubungan personal yang kuat. Mereka ingat preferensi pelanggan, proaktif ngasih info relevan, bikin pelanggan ngerasa dihargai secara unik. Hasilnya? Loyalitasnya luar biasa.
Bahkan kalau ada dealer lain yang lokasinya lebih dekat atau harganya sedikit lebih murah, Tujuan akhir dari pendekatan ini tuh nyampe ke tingkat kepercayaan total sama klien. Ini kondisi di mana interaksi Anda bukan lagi kayak evaluasi, buktiin dulu dong kemampuanmu baru saya percaya, tapi udah kolaboratif. Saya percaya Anda ahli di sini, yuk kita kerjasama cari solusi terbaik. Nah, kalau kita kaitin ini ke gambaran besarnya ya, hubungan kuat kayak gini tuh secara signifikan ngurangin sensitivitas klien soal harga. Pas kepercayaan udah kebangun, fokusnya geser dari biaya ke nilai. Selain itu, hubungan solid bangun loyalitas jangka panjang dan ngasih Anda semacam benefit of the doubt. Klien cenderung lebih ngerti kalau sesekali ada masalah atau tantangan di proyek. Wise juga ngaitin ini sama komitmen pembeli dan fee. Dia punya matriks simple. Komitmen klien rendah plus fee tinggi sama dengan hampir pasti nggak ada penjualan. Komitmen rendah plus fee rendah sama dengan sikap cuek dari dua pihak, hasilnya mungkin nggak maksimal karena nggak ada yang benar-benar invest. Tapi, komitmen tinggi dari klien plus fee tinggi yang nyerminin nilai besar yang dikasih sama dengan, nah, inilah kemitraan ideal yang dicari konsultan bernilai tinggi. lalu gimana cara praktisnya bangun hubungan kayak gitu? Wise nawarin beberapa taktik di bab 4. Misalnya, antisipasi kebutuhan klien bahkan sebelum mereka bilang. Terus, proaktif bantu di area lain yang relevan, walau mungkin sedikit di luar kontrak, awal, tapi ya ada batasnya juga. Selalu bersikap terus terang dan jujur, bahkan pas bawa kabar buruk. Bantu fasilitasi publisitas positif buat klien kalau ada kesempatan. Dan, yang paling dasar, secara konsisten usaha lampaui ekspektasi di tiap interaksi. Ini bukan soal kerja rodi ya, tapi soal nunjukin kepedulian dan komitmen kesuksesannya klien. Liin adalah nilai apa yang Anda bawa buat bantu mereka capai tujuan bisnis mereka. Dan gimana hubungan kerjasama Anda bikin proses itu lebih efektif, efisien, dan bahkan mungkin nyenengin. Fokusnya harus selalu ke nilai yang Anda ciptakan lewat hubungan itu. Terakhir nih, mari kita bahas persiapan buat pertumbuhan dan sumber daya esensial yang disinggung di bab 5. Masih dalam kerangka persiapan di bagian 1 buku ini ya. Biar bisa tumbuh terus, Wise nekenin pentingnya punya tujuan strategis. Bukan cuma target angka atau taktis jangka pendek yang malah bisa ngebatasin. Tujuan strategis, kayak contoh tadi, jadi mitra strategis di bidang X, itu ngasih arah jangka panjang dan fleksibilitas cara nyapainya. Nah, pas Anda mutusin buat tumbuh atau ubah arah strategis, Anda perlu ngelakuin semacam triage gitu ke bisnis atau klien Anda yang udah ada. Waze nyaranin bagi jadi 3 kategori. 1, bisnis klien yang punya potensi buat dikembangin lebih lanjut sesuai arah baru Anda ini yang prioritas. 2, bisnis klien yang udah sejalan sama strategi baru dan bisa dipertahanin dulu. 3, citra, jenis kerjaan, atau bahkan klien lama yang udah nggak dukung arah pertumbuhan Anda. Nah, ini yang perlu secara sadar ditinggalin atau dipangkas kayak yang tadi kita bahas. Ngelola transisi ini sama klien lama juga butuh seni ya. Libatin mereka kalau bisa, komunikasikan perubahan sebagai peluang baru, bukan sekedar penolakan. Dan tentu aja, buat dukung semua ini, baik mulai atau tumbuh, ada beberapa sumber daya esensial yang perlu Anda siapin matang-matang. Ini bagian yang nggak glamor, tapi fundamental banget. Betul sekali. Wise tegas banget soal ini di bab 5. Pertama, aspek legal. Kayak tadi dibahas, bikin badan usaha, incorporation, itu keharusan menurut dia. Jangan pernah pelit cari penasihat hukum bisnis yang kompeten dari awal. Ini penting banget. Kedua, finansial. Ini nyangkup beberapa hal. Punya penasihat keuangan independen yang fokus ngasih nasihat strategis, bukan cuma jualan produk investasi atau asuransi. Terus, sistem pembukuan yang profesional. Wise saranin banget outsourcing ini, biar Anda fokus ke bisnis inti. Dan yang sering kelewat, bangun hubungan baik sama bankir sebelum Anda butuh pinjaman. Kenal bankir Anda dan paham proses mereka pas kondisi finansial Anda baik, itu bakal ngebantu banget pas Anda beneran butuh dukungan finansial nanti. Bangun hubungan dari sekarang. Infrastruktur kantor juga penting kan ya? Iya, pengaturan kantor yang profesional seperti yang udah kita singgung tadi, nggak perlu gedung tinggi tapi fungsi dan citra profesional harus ada, bahkan dari kantor rumah. Lalu yang ini krusial banget, dana cadangan.
Wise spesifik banget nyaranin punya dana cukup buat nutup biaya hidup dan operasional bisnis dasar minimal selama 6 bulan. Sebelum Anda terjun penuh waktu atau ngelakuin transisi besar. Kenapa? Ini ngasih Anda ruang napas secara psikologis dan finansial. Anda nggak bakal kepaksa nerima klien atau proyek yang nggak sesuai cuma karena desperado butuh duit. Ini memungkinkan Anda bikin keputusan strategis, bukan keputusan panik. Ini kuncinya. Terakhir, kredit. Wise dorong para konsultan buat bangun jalur kredit bisnis dari awal. Jangan takut sama kredit, tapi lihat itu sebagai alat potensial buat ngelola arus kas atau danain investasi pertumbuhan yang bijaksana. Punya akses kredit pas nggak butuh, itu jauh lebih gampang daripada pas lagi kepepet. Ini alat bukan sesuatu yang ditakutin. Jadi, intinya apa nih dari semua ini? Mempersiapkan diri jadi konsultan bernilai jutaan dolar berdasarkan fondasi di bagian 1 buku Ahlan Wise ini, jelas bukan cuma soal ngasah skill teknis ya. Ini tuh transformasi yang mulainya dari dalam. Ada geseran pola pikir fundamental. Dari fokus pekerjaan ke karir. Dari jual waktu ke nyiptain nilai, dari transaksi ke hubungan. Butuh tujuan yang jernih sebagai pemandu. Butuh fondasi profesional yang kokoh dalam citra, legalitas, operasi. Butuh keberanian ambil risiko bijaksana buat terus tumbuh dan belajar. Serta manajemen sumber daya yang cerdas dan strategis. Semua persiapan ini, kata Wise, tujuannya bangun apa yang disebut daya tarik pasar, market gravity. Kondisi di mana klien yang tepat itu secara alami tertarik ke Anda karena nilai dan reputasi yang Anda bangun. Nah, sebagai pemikiran penutup yang mungkin sedikit provokatif buat Anda renungin nih, sukses jangka panjang dalam konsultasi kalau kita ikutin kerangka Wise, ujung-ujungnya bukan cuma ditentuin sama apa yang Anda lakuin buat klien, tapi lebih dalam lagi, ditentuin sama siapa diri Anda sebagai profesional, gimana Anda memposisikan diri Anda secara unik di pasar, dan seberapa matang persiapan internal dan strategis yang Anda lakukan bahkan sebelum ketemu klien pertama. Persiapan paling fundamental itu kejadiannya di dalam diri Anda. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan. Berdasarkan wawasan dari pembahasan mendalam kita soal persiapan jadi konsultan bernilai tinggi ini, apa satu perubahan pola pikir atau langkah persiapan konkret yang bakal Anda ambil selanjutnya dalam perjalanan konsultasi Anda?